Enggak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel tabangfarm.id. Pada video kali ini kita akan coba bahas video tutorial terkait hidroponik sederhana menggunakan box styrofoam makanan. Karena banyak dari teman-teman yang bertanya apakah berhidroponik itu harus menggunakan instalasi seperti vertical tower atau NFT atau DFT yang membutuhkan biaya yang cukup besar di tahap awal. Nah, kali ini kita akan bahas bagaimana mulai dari tahap persiapan alat dari styrofoamnya, kemudian semai, kemudian pindah tanam dan sampai nanti panen pada akhirnya. Jadi dengan sistem sederhana ini kita juga bisa panen untuk berhidroponik. Selain itu, teknik hidroponik menggunakan styrofoam ini juga sangat cocok untuk bagi teman-teman yang tidak memiliki lahan yang cukup besar, yang cuma punya halaman kecil, bisa menggunakan styrofoam ini dan sekaligus bisa jadi sebagai sebagai hiasan di halamannya juga. Mungkin bisa ditaruh di atas pagar, kemudian disusun bagus-bagus, dibikin rak-rak juga bisa. Dan hasilnya juga cukup memuaskan, tidak kalah dengan hidroponik menggunakan sistem NFT, DFT atau sistem-sistem lainnya yang mungkin sangat rumit terlihat. Dan kalau ini agak sedikit sederhana, apalagi di saat sekarang ini mungkin teman-teman juga banyak kebingungan mencari aktivitas mengisi waktu luang ketika berada di rumah, ketika work from home atau di rumah aja, mungkin bersama anak-anaknya juga bingung mau ngapain. Nah, mungkin berhidroponik bisa menjadi salah satu cara mengisi waktu untuk lebih produktif lagi di masa pandemik COVID-19 ini. Nah, bagaimana cara dari awal pembuatan sampai panen? Nah, simak terus video channel tabangfarm.id. Jangan lupa klik subscribe, like, and comment jika ada pertanyaan. Nah, untuk alat yang pertama yang dibutuhkan yaitu box styrofoam makanan sendiri. Teman-teman bisa menggunakan box yang tipe kotak yang tidak ada batasnya, karena juga banyak box styrofoam ini yang ada sekat dan ada yang berbentuk persegi panjang, ada yang kotak. Nah, saya menyarankan untuk memilih menggunakan yang kotak saja supaya nanti space untuk media tanamnya bisa banyak. Kalau ini bisa mencapai 4 lubang tanam, atau teman-teman juga bisa bikin cuma 1 atau 2 saja, karena nanti akan berpengaruh juga untuk pas pendewasaan dari tanamannya akan tumbuh dan berkembang. Dan bagaimana caranya itu sangat gampang. Teman-teman bisa menggunakan kawat yang dipanasi untuk melubanginya, atau sederhana juga bisa menggunakan cutter. Bisa digaris dulu dengan pena, kemudian dipotong dengan cutter. Dan intinya ketika ini sudah ada lubang dan bisa untuk masuknya pot, atau nanti teman-teman menggunakan botol aqua gelas atau air mineral gelas juga bisa. Intinya cukup pas, itu sudah bisa digunakan. Kemudian untuk potnya sendiri tidak harus menggunakan net pot. Teman-teman bisa menggunakan alternatifnya yaitu botol aqua atau minuman gelas. Nah, itu juga bisa, namun nanti jangan lupa dilubangi bagian bawahnya untuk pengaliran akar dan juga tempat menyerapnya nutrisi dari air ke sayuran yang kita tanam. Selanjutnya yang dibutuhkan yaitu rock wool sebagai media tanam. Ini bisa teman-teman dapat di online, banyak sekali yang jual media tanam rock wool. Nah, ini nanti bisa kita potong-potong, kita bagi-bagi untuk media tanam. Kalau ini yang lubang banyak ini digunakan untuk tanam seperti kangkung, karena kangkung itu dalam satu pot dia bisa tumbuh banyak sayur, sedangkan yang kalau ini
satu pot, satu lubang ini adalah untuk sayur-sayur jenis sawi-sawian seperti pakcoy, kemudian pagoda Dakota, kemudian salada, begitu salada keriting. Nah, ini cuma satu per media tanam. Nah, bagaimana ketika kawan-kawan tidak punya rock wool di tempatnya? Bisa mengganti media ini dengan spon seperti spon cuci piring. Nah, itu juga bisa, atau busa itu juga bisa diberikan sebagai media tanam untuk semai di awal. Kemudian yang dibutuhkan yaitu adalah air nutrisi yang nanti akan kita campurkan sebagai larutan dari nutrisi hidroponiknya. Nah, ini ada AB Mix A dan AB Mix B. Nah, ini banyak sekali juga dijual di pasaran, di Tokopedia, macam-macam. Ada yang bubuk, ada yang udah cair. Nah, itu teman-teman bisa pakai. Nah, tapi untuk tahap awal kita tidak menggunakan ini dulu, karena dari pas semai sampai peremajaan cukup menggunakan air biasa saja. Dan ini digunakan ketika nanti sudah pindah tanam ke box styrofoamnya untuk pembesaran. Selanjutnya yang dibutuhkan yaitu bibit. Nah, bibit ini macam-macam, tidak harus yang berlabel hidroponik. Teman-teman juga bisa menggunakan benih biasa yang digunakan untuk sayur yang ditanam di tanah, juga bisa ditanam sebenarnya untuk hidroponik. Nah, ini saya ada sawi dan juga ada kangkung. Memang yang paling gampang untuk awal adalah yaitu menanam kangkung dan tanam bayam. Ini dalam artian tidak terlalu banyak perlakuan khusus untuk menumbuhkan kangkung dan bayam. Nanti kita akan coba bagaimana menyemai kangkung, bagaimana menyemai sawi, dan bagaimana cara menyemai bayam. Nah, jadi ada beberapa perbedaan dari ketiga cairan tadi. Nah, nanti akan kita bahas juga. Oke, baik, yang pertama kita akan coba untuk menyemai kangkung. Dan ini kita sudah ada media rock wool-nya yang sudah dilubangi. Jadi kalau kangkung itu jangan teman-teman menanam satu benih di satu rock wool, karena itu sangat mubazir. Jadi kalau kangkung itu karena pertumbuhannya itu ke atas bukan ke samping, jadi satu rock wool itu bisa ditanam 6-9 biji kangkung untuk efektifnya, supaya nanti pas panen itu terasa banyak hasilnya. Jadi dalam menyemai pun banyak teknik, tapi yang saya lakukan ini cukup sederhana. Tidak perlu yang namanya benih direndam, dibasahi dulu, tidak perlu. Jadi dari rock wool yang ada yang sudah dilubangi, teman-teman bisa langsung memasukkan satu persatu ke dalam lubang dari rock wool. Jadi satu rock wool itu ada 9 benih kangkung yang dimasukkan. Jadi dimasukkan satu-satu, tidak perlu dengan menggunakan lidi, cukup menggunakan tangan. Satu-satu dimasukkan. Nah, seperti itu saja, simple, tidak susah. Mungkin semua orang bisa untuk seperti ini. Masukkan satu persatu. Nah, setelah semuanya dimasukkan, benihnya dimasukkan ke media rock wool, selanjutnya kita bisa menyiram rock wool dengan air. Jadi cukup disiram, dan airnya digunakan air apa? Itu yaitu air mineral biasa atau air keran boleh, air PDAM boleh. Tapi saya rekomendasiin untuk semai itu menggunakan air mineral yang lebih netral ya. Siram saja seperti biasa. Tidak perlu terlalu basah. Intinya rock wool ini dalam masa semai harus dalam keadaan lembab. Nah, seperti itu saja. Nah, jadi ini sudah selesai. Kita tinggal membiarkan dan sampai sprout atau pecah benih, dan nanti akan kita kenalkan dengan cahaya matahari supaya tumbuhnya bagus. Nah, berikutnya kita akan cobakan bagaimana menyemai sawi, pakcoy, atau salada, yang intinya dia itu satu benih yang kita masukkan cukup di satu rock wool. Jadi tidak seperti kangkung tadi yang dimana ada 9.
di satu rock wool. Nah ini kalau sawi pakcoy, karena pertumbuhannya itu akan cenderung melebar ke samping batangnya nanti, jadi cukup satu rock wool itu satu benih saja. Caranya juga sama, tidak jauh beda, cukup dimasukkan benihnya, dimasukkan satu persatu. Karena benihnya masih ukurannya masih bisa dipegang, jadi cukup menggunakan tangan saja, tidak perlu menggunakan lidi atau alat bantu lainnya. Nah kalau sudah selesai dimasukkan, sama seperti kangkung tadi, benih rock wool yang sudah diisi benih tetap kita siram, basahi dengan air ya. Nah berikutnya yaitu semai bayam. Jadi bayam itu beda lagi dari yang sebelumnya, sawi dan kangkung. Jadi bayam itu sebenarnya tidak perlu juga dilubangi, cukup datar saja. Tapi dia juga bukan satu biji bayam di satu lubang, bukan, tapi malah lebih banyak lagi daripada kangkung. Mungkin kalau dihitung agak susah, jadi metodenya simple saja. Pertama, kalau tadi itu dibasahi setelah dimasukkan benih, kalau bayam saya lebih suka dibasahi terlebih dahulu rock woolnya. Nah setelah rock woolnya basah dan benihnya itu dengan cara mengoleskan jari ke air, kemudian kita celupkan di benih bayam untuk mengambilnya. Nah satu telunjuk dan tinggal kita oleskan, kita angkat. Nah seperti itu saja sampai semuanya kena. Ambil lagi, oleskan, ambil lagi, oleskan, ambil lagi, oleskan, oleskan. Nah demikian. Jadi dari bayam, kangkung, sawi itu memang berbeda-beda caranya, tapi yang penting adalah nanti setelah semua benih ini dibasahi dan saat dia sprout terus pecah benih, itu harus teman-teman segera mengenalkan rock wool ini dengan cahaya matahari, atau mengenakan dengan cahaya matahari, atau bisa juga dengan lampu LED. Tapi kalau untuk awal ini pemula cukup menggunakan sinar matahari langsung saja. Dan biasanya sprout itu terjadi di waktu 12-24 jam. Jadi usahakan teman-teman itu menyemai yaitu di waktu jam pukul 3 sore. Nah nanti besok paginya teman-teman boleh langsung menjemur semaian apakah itu kangkung, sawi atau bayam dan lain-lainnya langsung pagi besoknya itu dikenakan matahari. Dan banyak juga kesalahan terjadi, mereka takut mengenakan matahari kepada sayuran, padahal sebenarnya terbalik, sayuran itu sangat senang sekali dan sangat membutuhkan yang namanya sinar matahari. Nah teman-teman, jadi setelah beberapa hari pertumbuhan, biasanya di hari kedua dan hari ketiga itu pertumbuhannya sudah cukup besar. Contoh tadi yang bayam itu di 2 hari atau 3 hari dia akan seperti ini, sudah mulai rimbun. Dan ini pakcoy sudah ada daun 2, dan ini saya juga menyemai salada. Nah nanti apa saja perlakuan yang harus kita lakukan? Sederhana saja, intinya setiap hari semaian ini harus terkena matahari kurang lebih usahakan 6 jam minimal ya. Kalau bisa dari pagi sampai siang, atau dari siang sampai sore lagi tidak apa-apa,
sangat bagus sekali. Dan yang paling penting, jangan sampai rock woolnya ini kering. Jadi teman-teman saat menjemur usahakan dikasih air dulu sedikit saja untuk membasahi dan jangan sampai tergenang atau tenggelam. Nah, jadi dengan itu si semaian benih tadi bisa tumbuh dengan baik. Nah, kapan nanti dia akan pindah tanam? Nanti akan pindah tanam ketika rata-rata di umur 8 sampai 10 hari semai. Kalau Pak Coy itu ditandakan dengan munculnya daun ketiga atau daun keempat. Nah, seperti ini nih udah muncul daun. Saya coba ambil ya. Sebentar. Nah, kalau kita lihat pada Pak Coy itu bisa pindah tanam ketika sudah muncul daun ketiga dan keempat dan cukup besar. Nah, itu sudah bisa kita pindahkan ke styrofoam tadi. Nah, ini karena masih belum cukup umur untuk dipindahkan ke box styrofoam dengan air nutrisi. Begitu juga dengan kangkung dan bayam, hampir sama. Nanti teman-teman lihat pertumbuhannya di hari ke-6 sampai hari ke-9 ke 10 itu seperti apa. Kalau sudah cukup besar, nah itu sudah bisa untuk dipindahkan ke box styrofoam. Nah, berikutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara teman-teman untuk membuat atau meracik air nutrisi yang nanti akan kita masukkan ke dalam box peremajaan styrofoam. Nah, caranya cukup gampang. Yang dibutuhkan pertama mungkin teman-teman bisa menggunakan bak atau ember, diisi dengan air biasa, air putih biasa, air keran atau PDAM boleh. Kemudian ABMX tadi yang sudah dilarutkan, ABMX yang sudah dicairkan ya, banyak sekali mereknya. Kemudian kita menggunakan alat ukur, yaitu TDS atau ppm meter untuk mengukur kadar nutrisi. Ada juga teman-teman lain yang menggunakan rumus untuk menghitung ketika tidak menggunakan alat ukur ini, tapi saya tidak menyarankan untuk itu. Untuk pemula akan sangat susah sekali. Lagi pula alat ini juga tidak mahal, harganya cukup murah, di kisaran 30 ribuan sampai 40 ribuan sudah bisa mendapatkan alat ini. Dan intinya alat ini yang kita akan gunakan ke depannya sebagai alat ukur utama dalam berhidroponik. Nah, caranya gimana? Jadi di air ini, semisalkan nanti itu ketika pindah tanam kita menginginkan nilai nutrisinya adalah 800 ppm. Jadi kita tuangkan A, mungkin sedikit-sedikit saja A, kemudian yang B juga kita kasih sedikit. Tidak menggunakan alat takar, jadi saya memang murni menggunakan alat ukur saja, outputnya dengan alat ukur ini. Kita aduk sedikit sampai rata dan kita ukur. Nah, ini menunjukkan angka 458, masih kekurangan 400 lagi. Sederhana saja, ketika kurang kita tambahkan saja, tambahkan sedikit A, tambahkan A, dan tambahkan B. Jadi teman-teman jangan sampai hanya menggunakan A atau B saja. ABMX itu digunakan A-nya dan juga B-nya dicampur dalam air. Kita aduk lagi, kemudian kita ukur lagi nilainya, dan ini masih di 500, masih jauh. Kita tambahkan lagi, dikit lagi Kak. Begitu seterusnya sampai nilainya mencapai dengan apa yang kita inginkan. Jadi untuk pertumbuhan minggu pertama 800, minggu kedua menyesuaikan dengan masing-masing tipe tanaman. Teman-teman nanti bisa dicek di tabel ppm atau tabel nutrisi dari tanaman. Nah, ini sudah 800 ya teman-teman, 866, nggak tidak apa-apa karena akan ada plus minus. Jadi cukup 866 sesuai target tadi. Nah, ini berarti air ini sudah bisa kita gunakan untuk peremajaan dari bibit yang sudah kita semai tadi dan kita pindahkan nantinya ke
box styrofoam makanan tadi. Nah, bagaimana kalau semisalkan saat mencampurkan AB mix itu nilai ppm-nya melebihi dari yang kita inginkan? Jangan takut teman-teman, tinggal tambahkan saja air bersih lagi sampai dia encer mencapai nilai yang diinginkan. Jadi tidak terlalu ribet. Ketika kurang nutrisinya kita tambahkan sedikit demi sedikit, ketika berlebih kita tambahkan air putih sampai nilainya mencapai nilai nutrisi yang kita inginkan. Nah, selanjutnya ketika semaian tadi sudah bisa pindah tanam, ditandai dengan daunnya tumbuh sudah 4 seperti ini. Nah, ini sudah bisa pindah tanam. Ini pada tanaman sawi atau pakcoy akan seperti ini. Dan ini juga pakcoy. Dan bagaimana selanjutnya, yaitu kita ambil air nutrisi yang sudah kita bikin tadi dengan nilai 800 ppm. Kita tuangkan ke box styrofoam. Tidak usah sampai penuh. Kita ukur saja nanti, intinya adalah air menyentuh dari bagian bawah dari pot atau gelas air minum yang teman-teman gunakan. Caranya sederhana, langsung dimasukkan saja, tidak usah menggunakan sumbu atau kain lagi, cukup langsung dimasukkan saja. Masukkan dan kita taruh di atasnya, dan pastikan ketika ditaruh itu airnya sudah menyentuh dari net pot atau pot yang digunakan. Begitu selanjutnya, masukkan, taruh, masukkan lagi, taruh, masukkan. Nah, ini berarti box styrofoam sudah siap untuk proses peremajaan dari hidroponik, dari semai pindah ke box untuk peremajaan. Nanti selanjutnya itu hanya tinggal untuk menyesuaikan nilai nutrisinya dari minggu ke minggu. Nanti perkembangannya akan tumbuh, minggu ke minggu akan ada penambahan dari AB mix tadi, dan itu bisa berpatokan dengan tabel ppm. Nah, contoh kasusnya saja, kalau pakcoy awalnya 800 minggu pertama, minggu kedua nanti bisa 900 sampai 1000, minggu ketiga bisa jadi 1100 dan sampai final itu 1200. Dan misalkan kalau kangkung itu 800, 1000, 1200. Nah, kalau salada dia beda lagi. Nah, dia rata-rata konstan di 800 saja tanpa peningkatan. Jadi masing-masing sayur itu memiliki karakteristik sendiri-sendiri ya teman-teman. Nah, itu nanti bisa teman-teman coba saja. Nah, setelah itu tadi teman-teman bisa langsung menaruh box styrofoam di tempat yang terkena sinar matahari. Jadi teman usahakan cari halaman atau spotnya itu yang mendapatkan sinar matahari. Nanti pertumbuhannya akan bagus ketika banyak mendapatkan sinar matahari. Nah, sekian dulu video dari tabangfarm.id terkait bagaimana cara menanam hidroponik dengan menggunakan box styrofoam makanan. Jadi intinya teman-teman bisa mendapatkan banyak lubang tanam dengan cara yang mudah. Satu box bisa 2-4 lubang. Semisalkan teman-teman memiliki space, contohnya saja pagar rumah itu sekitar 3 meter, berarti teman-teman bisa mungkin 10 box bisa ditaruh 4 lubang per box, jadi ada 40 lubang tanam. Dan semisalkan teman-teman ingin panen tiap hari, itu sangat gampang caranya. Tinggal diatur siklus semainya, seminggu teman-teman semai 2-3 box. Nah, nanti minggu keduanya juga seperti itu,
Jadi akan berentet terus, panen 3 box, masuk lagi 3 box, panen 3 box, masuk lagi 3 box, dan seterusnya. Jadi untuk konsumsi pribadi ataupun skala hobi ataupun hanya sekedar hiasan di rumah itu sangat gampang untuk diaplikasikan dengan budget yang tidak terlalu mahal, yang mungkin tadi cuman di bawah 100.000 rupiah untuk membuat hidroponik menggunakan box styrofoam. Nah, sekian dulu dari video tabangpom.id. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang ingin mencoba berhidroponik. Sekian, kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar, dan juga bisa bergabung di grup WhatsApp tabangpom.id untuk diskusi lebih lanjut. Insya Allah di sana kami dan teman-teman lainnya juga saling berdiskusi dan membantu ketika ada kendala dalam berhidroponik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.